Pemirsa, kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tidak ada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu, Bu, agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, hujan deras bercampur angin kencang menyebabkan tenda pernikahan ambruk di desa Mantren, Kabupaten Mojokerto. Angin kencang juga menyebabkan pohon beringin di SMA 2 Kota Mojokerto tumbang menimpa 5 sepeda motor. Tenda pernikahan ambruk setelah diterjang hujan bercampur angin menerjang desa Kemantren, Kecamatan Gedak, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat kedua pengantin sedang menerima tamu undangan kerabat dan tetangga. Beruntung seluruh tamu dan kedua mempelai selamat. Sementara itu di Kota Mojokerto sejumlah pohon tumbang di beberapa jalan utama. Sebuah pohon beringin di SMA 2 Kota Mojokerto ambruk menimpa 5 sepeda motor. Angin puting beliung juga merusak puluhan rumah di Desa Penompo dan Desa Melirip. Petugas BPBD Kota Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan pemotongan pohon dan mengevakuasi bangunan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang akan direnovasi rubuh menimpa seorang pekerja di Pademangan, Jakarta. Warga dan petugas tim penyelamat Sudin Gulkarmat Jakarta Utara bahu-membahu mengevakuasi seorang pekerja dan warga yang terjebak reruntuhan rumah yang roboh di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan Barat. Sebagian warga memindahkan puing bangunan, sebagian lagi berupaya menolong korban yang terjebak. Korban merupakan ibu hamil, tetangga pemilik rumah. Sebelumnya, rumah ini roboh saat dalam pengerjaan renovasi. Belum diketahui pasti penyebab robohnya bangunan, namun diduga disebabkan pondasi bangunan yang tidak kuat akibat usia tua. Pas mau dibangun ini kan harus dirubuhin dulu, Nah, yang satu pekerja udah keluar, yang satu belum. Nah, maksudnya mungkin nyariin tukang yang satu lagi karena nggak konfirmasi tukang yang satu. Nah, tiba-tiba ya rubuh, ada di bawah. Itu lagi direnov berarti? Mau direnov, tapi bangunannya harus dirobohin dulu. Baru setelah bangunannya dirobohin mau direnov, rencananya gitu. Memang udah rapuh semua rata-rata. Bangunan gitu. tua ya, Bang? Bangunan lama, ya. Setelah dikeluarkan dari reruntuhan, korban langsung dibawa ke rumah sakit agar bisa mendapat penanganan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Khozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima.
Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Kozi ini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khozi ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khozi ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kuli bangunan di Jombang, Jawa Timur syok karena tiba-tiba mendapatkan tagihan listrik PLN sebesar 7 juta rupiah. Tagihan datang setelah ia dituduh mencuri aliran listrik. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang menimpa Nur Hayati, istri seorang kuli di Jombang, Jawa Timur. Setelah mendapat tuduhan mencuri listrik dan harus membayar 7 juta ke PLN, ibunya yang syok meninggal dunia. Menurutnya, awal Agustus lalu, rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang pria yang mengaku petugas PLN Jombang. Ketiga pria tersebut meminta sebatang lidi, lalu mengotak-atik meteran listrik di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, ketiganya menyebut ada lubang sebesar lidi pada meteran, menuduh Nur Hayati mencuri listrik dan memintanya membayar denda 7 juta rupiah. Karena saat itu ia tak mampu membayar, aliran listrik di rumahnya langsung diputus. Ia dan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan bahkan terpaksa berhutang dan mengangsur tagihan tersebut. Alasannya ada di bawah lubangan, bawah cover. Ada lubang? Iya. Nah, siapa yang bikin lubang itu? Tidak tahu, saya kan orang awam. Tidak tahu, ya cukup ke sini, PLN-nya itu. Terus habis itu langsung diputus? Langsung diputus, terus saya suruh ke sana. Saya tanyain, kenapa kita mbak? 7 juta niku. 7 juta? Iya. Nur Hayati berharap PLN meninjau ulang tuduhan pencurian listrik yang dialamatkan pada keluarganya karena ia tak pernah merasa mencuri listrik. Hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi dari pihak PLN Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.